Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Kalau kalian klik video ini, mungkin kalian sekarang lagi butuh semangat atau motivasi. Apakah YouTube ini harus kalian lanjutin atau enggak? Nah, video ini cocok buat kamu karena di video ini bakalan panjang banget aku cerita dari awal aku nge-YouTube sampai akhirnya aku dimonetisasi, gimana awal-awal perjuangan aku mengumpulkan 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang. Kalau kalian mau dengerin, siapin diri kalian dan juga pastinya kuota ya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Jangan di-skip. Nah, sebelum aku bikin konten di YouTube ini, aku udah punya bisnis rumahan kecil-kecilan, sulam alis dan juga eyelash extension. Di tahun 2020 aku menikah, tetapi usaha kecil-kecilanku ini tidak aku lepas gitu, tetap aku pertahankan. Ternyata di tahun 2022 bulan Juni ada satu kejadian, yaitu aku jatuh dari ojek online yang bikin aku tuh nggak bisa kerja selama 5 bulan guys. Emang nggak sampai patah tulang sih ya, tapi itu tuh kena ke saraf. Otomatis tempat eyelash yang aku sewa itu aku cut. Nah di November 2022 aku mencoba lagi tuh untuk buka bisnis rumahanku ini dari apartemen. Kayak yang kita tahu ya, apartemen ini aksesnya udah nggak gampang, terus juga lokasinya nggak strategis, pastinya ya nggak serame kalau aku buka di area depan jalan raya gitu, itu udah pasti banget. Dan juga tubuh aku ini ya guys, habis jatuh dari ojek online itu, nggak sekuat dulu gitu. Istilahnya aku nunduk sedikit aja itu sakit. Yang biasanya aku bisa kerja eyelash itu 8 sampai 10 orang per hari. Ini ngerjain 2 orang aja punggungku tuh udah sakit banget. Aku bangun tidur itu kesakitan dan harus pijat punggung. Itu bayangin ya. Efeknya tuh segitunya gitu. Aku jadi mikir dong, kalau cuman ngerjain 1 2 orang eyelash aja, badanku ini udah sakit ya punggungnya dan aku harus pijet. Gak cuan dong, cuman bayar untuk pijetnya doang dong, kan biasanya gitu sih. Dan akhirnya aku mulai mikir lagi nih, otakku muter lagi, aku kudu ngapain ya untuk mengisi kekosongan waktu yang aku punya sambil menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu rumah tangga gitu. So di 22 Desember 2022, tanggal cantik tuh ya, aku memutuskan untuk aktif ngonten di YouTube. Awalnya aku bingung guys, jujur aja nih, aku mau bahas konten apaan gitu yang istilahnya aku bisa produksi terus konten itu dalam jangka waktu yang lama ya kan ya. Aku juga nggak mau kalau misalnya di tengah jalan aku mandek karena kehabisan ide untuk produksi konten, kan pasti sia-sia dong perjuangan aku. Lalu aku mencoba untuk mulailah segala sesuatu itu dari apa yang kamu punya dan langkah kecil. Start small aja, nggak apa-apa, sesuai dengan kapasitasmu. Dan aku mulai bikin 1 video, 2 video yang informatif ya, walaupun tidak satu tema. Random banget pokoknya guys. Jadi habis aku bikin konten tentang tips sukses bisnis rumahan eyelash extension, besoknya aku bahas tentang jerawat. Terus besoknya bahas lagi tutorial semir rambut. Dan besoknya lagi tuh kayak backpacker ke Bali, murah meriah, nggak spesifik banget kan. Tetapi di 2 bulan pertama itu aku juga belajar tentang cara bikin thumbnail, editing, walaupun cuman edit simple aja, terus juga SEO, jam upload, teks, deskripsi, dan lain sebagainya. Jadi di 2 bulan pertama ini aku bener-bener kayak belajar proses nge-YouTube tuh kayak gimana sih gitu. Algoritma, cara kerjanya kayak gimana, terus juga bikin konten yang baik itu kayak gimana. Walaupun kita sebagai pemula, pastinya kita pengen yang terbaik dong untuk memulai segala sesuatu dengan apa yang kita punya gitu ya. Terus di 2 bulan pertama itu juga ada unit apartemen di sekitar lantaiku itu yang renovasi guys. Jadi kalian bisa bayangin pada saat kalian mau produksi video itu ada bunyi suara orang ngebor dan ya bertukang gitu. Gimana rasanya kalian mau bikin video udah semangat-semangatnya tapi dipatahkan oleh suara kebisingan renovasi. Itu tuh nggak enak banget. Belum lagi nih, udah bikin konten ya, produksi gitu kan, tag video, semangat banget ngedit, terus kalian upload, ternyata nggak ada yang lihat guys, nggak ada yang lihat, atau mungkin cuman beberapa orang gitu. Ngenes banget. Jadi gimana itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang bisa kekumpul kalau nggak ada yang lihat? Tuh ya aku tunjukin bukti kalau memang beneran nggak ada yang lihat atau yang lihat tuh cuman sedikit.
Nah, ini di 2 minggu pertama nge-YouTube yang lihat tuh cuma 6, 11, 18, 19. Terus di 28 Januari setelah 1 bulan, aku tuh mencapai 100 subscriber pertama. Jadi bener-bener berproses banget ya di YouTube ini. Semua dari bawah. Jadi gimana konsistennya kamu, diuji banget mental kamu, tetap upload dan konsisten bikin video walaupun gak ada yang lihat. Dan di sini aku juga berjuang sendiri guys. Aku nggak minta teman-teman aku untuk subscribe dong channel aku. Enggak. Aku nggak pengen ngerepotin orang gitu. Aku pengen berjuang dengan jerih payah aku sendiri aja. Dan aku juga nggak meminta kepada pemula-pemula yang lain, istilahnya tuh kayak ngemis subscriber, gotong royong lah istilahnya ya. Jadi pemula itu bisa sub for sub untuk nambahin subscriber mereka gitu. Tetapi itu tuh dilarang oleh YouTube. Dan aku juga di setiap video itu jarang banget minta di subscribe. Paling aku cuman taruh logo subscribe gitu dan itu nggak semua video aku taruh gitu. Menurut aku sih murni aja kalau memang orang itu suka sama video kamu, suka sama channel kamu, mereka akan otomatis subscribe sendiri tanpa harus kamu minta. Menurut aku sih gitu. Jadi aku pengen yang alami-alami aja tanpa harus mengemis atau tanpa harus memaksa orang untuk menyukai atau nge-subscribe kamu. Lanjut di 8 Februari 2023 itu subscriber aku sekitar 200-an orang kurang lebih dan aku mulai kepikiran untuk bikin konten short atau fokus di short karena short ini dia cepet banget untuk menaikin subscriber. Ditambah untuk short ini dia cuma 1 menitan aja guys untuk durasi videonya. Jadi kayak aku bisa main kuantitas untuk produksi video itu lebih banyak. Dan aku ada kepikiran aku mau fokus di storytelling aja. Jadi kayak bahas hal-hal aneh, hal unik, fakta unik dan lainnya. Nah ini nih 16 Februari 2023 ya guys. Bayangin itu aku produksi 17 video short. Dan aku jadwalin tuh sehari 2 video short. Itu aku punya cadangan video untuk seminggu ke depan. Jadi aku dalam sehari itu aku produksi sekitar 15-17 video. Tetapi aku bagi sehari dua, kayak gitu. Untuk konten storytelling ini bagi orang mungkin pikirnya kayak gampang-gampang aja. Tapi kalian harus tahu ya, ini tuh nggak segampang yang dipikirkan. Kita harus cari narasi, terus edit narasi, terus juga kita tag video dan untuk mendukung video kita itu kita harus cari juga data pendukung ya seperti foto dan video pendukung, edit lagi videonya, baru kita upload. Tuh ada 5 langkah untuk bikin satu video short. Dan belum lagi kerjaan rumah tangga. Gimana kebayang dong capeknya. Sampai aku tuh kadang kalau aku lagi ngantuk atau aku lagi capek banget, aku tetap memforsir diriku ini untuk terus kerjain gitu atau no excuse gitu ya, kamu harus tetap kerjain ini deadline kamu dalam 1 hari ini, kamu nggak boleh tunda kayak gitu sampai segitunya. Padahal sebenarnya nggak ada yang nyuruh aku juga untuk nge-YouTube gitu, tetapi ini kayak satu apresiasi untuk diriku sendiri untuk aku mengkaryakan waktu yang aku punya ini agar lebih bermanfaat dan pastinya bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin di kemudian hari, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, YouTube ini akan menghasilkan passive income yang lumayan untuk aku sendiri dan untuk keluargaku. Who knows, kita nggak tahu. Kita cuma bisa melakukan yang terbaik aja, memanfaatkan waktu yang kita punya, jangan males-malesan. Ya, begitulah guys. Jadi kalau kita mau capai sesuatu, kita harus konsisten, gigih, dan pantang menyerah. Itu udah rumus dasarnya. Lalu Februari April itu aku kan udah fokus short selama 2 bulan. Jadi aku bikin video short itu kadang 2, ya kadang 1 dalam 1 hari ya. Semaksimalnya aku aja bisa nguploadnya seberapa gitu. Tetapi di 9 April 2023 aku baru tahu tuh ternyata short itu tidak menambahi jam tayang. Aduh kalian bisa bayangin ya ini bener-bener mungkin aku miss, aku nggak sedetail itu nyari infonya sampai di 4 bulan aku nge-YouTube baru aku tahu bahwa YouTube Short itu tidak menambahi durasi jam tayang. Ya namanya kita juga baru pemula ya di YouTube ini, pasti ada hal-hal yang dimana kita benar-benar lagi belajar proses jatuh bangunnya tuh kayak apa gitu. Dan untuk syarat monetisasi itu selain 1.000 subscribers yang harus kalian kumpulkan, itu adalah 4.000 jam tayang untuk video panjang atau untuk video short itu adalah 10 juta penayangan. Itu berbeda guys. Jadi kalian harus pastikan kalian mau fokus di mana.
Karena untuk ngedapatin 4.000 jam tayang di video panjang dan juga 10 juta penayangan di video pendek, itu sama-sama susah minta ampun. Lalu April sampai Juni aku bikin lagi video panjang untuk ngejar 4.000 jam tayang kan ya. Tapi short aku tetap buat juga. Nah di Juni sampai September 2023, 3 bulan tuh ya. Setelah 6 bulan aku nge-YouTube di channel ini, aku vakum guys. Bukan karena aku berhenti atau karena aku capek atau aku menyerah, enggak. Tapi aku bikin konten YouTube di channel kedua. Jadi aku bikin channel kedua itu untuk eksperimen gitu ya selama 3 bulan. Dan ternyata yang di channel kedua ini dia nggak terlalu kurang prospek lah intinya. Karena channel kedua itu kurang prospek menurut aku dan nggak perlu diterusin, cuman coba-coba iseng aja. Di 26 September 2023, aku mulai konsisten lagi upload di channel aku yang ini. Terus di 4 November 2023 itu ada pembaharuan tuh dari YouTube. Jadi kalau mau monet itu bisa lewat jalur 500 subscriber dan juga 3.000 jam tayang. Dan di 29 November 2023 aku daftarlah monetisasi guys lewat jalur yang 500 sub dan 3.000 jam tayang itu. Dan di 6 Desember 2023 jam 1 subuh tuh aku ingat banget emailnya masuk diterima sebagai partner YouTube. Tetapi ternyata jalur yang 500 subscriber dan 3.000 jam tayang ini cuman bisa super thanks dan juga membership. Jadi nggak bisa untuk iklan video panjang atau video pendek guys. Jadi tetap sama aja tuh. Kalau kalian mau iklan di halaman tonton video panjang dan juga video pendek, itu tetap harus 4.000 jam tayang atau 10 juta penayangan. Jadi ya sama aja kan sebenarnya. Di awal Desember 2023 itu memang aku udah monetisasi lewat jalur yang 500 sub dan juga 3.000 jam tayang. Subscriberku udah 2.000 lebih sih guys, tapi jam tayangnya itu masih di sekitaran 3.000 jam tayang gitu. Pusing lagi mikirin ngejar jam tayang. Yang pada akhirnya di 7 Februari 2024 baru channel YouTube Violeta ini benar-benar dimonetisasi. Puji Tuhan. Ceritanya udah panjang banget, udah terseok-seok ya memulai channel YouTube sampai ngumpulin 1.000 sub dan juga 4.000 jam tayang. Apakah perjuangan sudah sampai berhenti sampai di situ aja terus terima gaji besar gitu? Enggak, guys. Jadi setelah kita monetisasi, kita harus ngumpulin lagi $10 pertama untuk akhirnya kita dapat PIN Google kayak gini. Aku ngumpulin $10 itu juga 1 bulanan lebih ya guys. Baru aku dapat email notifikasi untuk isi identitas itu di tanggal 24 Maret 2024. Dan setelahnya di 25 Maret 2024 baru dikirimin PIN Google. Dan PIN Google-nya akhirnya aku terima di 30 April 2024. Panjang banget kan guys prosesnya. Gimana-gimana masih mau nih jadi YouTuber? Baiklah, jadi setelah melewati proses yang berliku-liku dan panjang banget sampai akhirnya dimonetisasi, ini ada beberapa tips buat kalian, mindset ya buat teman-teman yang lagi ngejar monetisasi. Yang pertama, jangan mikirin uang dulu saat kalian mau nge-YouTube. Kalian fokus berkarya aja, konsisten aja. Anggaplah ini jadi passive income kalian di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mendatang. Atau kalau bisa, beberapa tahun setelahnya. Yang kedua, konsisten upload video di YouTube. Mau 3 hari sekali, seminggu sekali, nggak masalah. Nggak ada YouTuber yang gagal, yang ada hanyalah YouTuber berhenti upload. Yang ketiga, kamu harus punya kerjaan utama selain di YouTube. Nah, di YouTube ini anggap sebagai sampingan aja atau mengisi waktu luang. Karena prosesnya kan nggak cepat gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya setelah beberapa tahun dan YouTube-mu ini bisa menghasilkan AdSense yang lumayan, dan itu bisa menutup pendapatan bulananmu per bulan. Jadi terserah kamu mau resign atau enggak, terserah kamu gitu. Yang penting kamu jangan berpikiran kalau kamu bisa dapat uang cepat dan gampang di YouTube. Yang keempat, kuatin mental dan jangan patah semangat. Percaya aja kalau view di video kamu yang sedikit itu nanti lama-lama bakalan banyak juga kok yang nonton. Berproseslah, jangan mau langsung yang instan. Karena di YouTube itu semua mulai dari nol dan berproses. Yang keenam, mulailah dari apa yang ada padamu dulu. Kalau kalian punya handphone yang biasa aja sekiranya bisa ngonten dan bikin video di YouTube, gak apa-apa gitu. Kalian gak harus memaksakan untuk jadi profesional langsung gitu ya. Padahal kalian kan baru pemula gitu loh. Jangan langsung beli mic yang mahal, beli kamera yang mahal, atau langsung ngeset video yang
wow gitu ya. Ya nggak masalah sih kalau kalian punya modal dan kalian yakin kalian bakal sukses di YouTube gitu. Tetapi kalau kalian memaksakan sampai ngutang mungkin beli alat-alat untuk nge-YouTube atau sampai cicilan, jangan dipaksain guys karena kalian nggak tahu gitu ketika kalian bikin 10 video, 20 video, semangat kalian tuh hancur karena nggak ada yang lihat atau kalian jadi down karena video kalian sepi gitu ya. Terus apa yang sudah kalian usahain di awal, modal yang kalian keluarin, kalian jadi sia-siain gitu aja. Jangan dong. Jadi kalian mulailah dengan hal yang kecil dulu aja, dari apa yang kalian punya, hal sederhana yang kalian punya untuk nge-YouTube, nanti semakin berkembang baru kalian tambahin. Jangan dipaksain ya. Dan yang terakhir tapi tidak boleh dilupakan, jangan lupa berdoa. Semoga usaha yang sudah kalian lakuin, tenaga, waktu, dan pikiran yang sudah kalian curahkan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu bisa berbuah manis di kemudian hari. So, semoga yang belum monet, kalian tetap semangat ya, pantang mundur, gigih, konsisten, dan terus melangkah maju walaupun dengan langkah yang kecil. Semangat semuanya, semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.